selamat pagi. Selamat ketemu di mata kuliah Basis Data Terapan. Untuk pertemuan hari ini, kita akan membahas mengenai klausal like, null, dan distinct. Oke, baik, kita langsung mulai saja. Untuk awal, kita akan gunakan DB perpustakaan ya. Jadi kita use dulu DB perpustakaan. Oke, pastikan di available database-nya sekarang lagi di posisi DB perpustakaan. Oke, kita mulai yang pertama tentang klausal like. Klausal like itu adalah digunakan untuk menampilkan data berdasarkan kondisi yang kita tentukan ya. Oke, berdasarkan kondisi yang kita tentukan atau kita berdasarkan kriteria tertentu. Nah, untuk like itu dia ditambahkan dengan simbol persen. Jadi ini sedikit note, jadi persen itu dianggap adalah untuk data yang tidak ketahui ya. Jadi ini adalah data yang kita tidak ketahui. Saya kasih contoh seperti ini. Misal saya select dulu bintang from DB mahasiswa. Oke. Di sini, misal saya pengen cari data mahasiswa yang nama mahasiswanya berawalan huruf C misal. Ya, Cecilia. Saya cuma tahu awalan hurufnya, tapi saya tuh nggak tahu nama lengkapnya siapa. Oke, jadi nih ya, menampilkan data mahasiswa yang berawalan huruf C. Jadi, karena saya tahu huruf C, sedangkan yang setelah huruf C saya tidak tahu, maka saya gunakan persen. Jadi, sekarang menampilkan data mahasiswa, where nama mahasiswa, like, oke, karena yang diketahui C, maka C dulu. Sisa C-nya kan saya nggak tahu, maka gunakan persen. Nih. Jadi nanti dapat Cecilia. Itu kalau dia berawalan. Nah, kalau misalnya saya taunya, misalnya menampilkan data mahasiswa yang misalnya berakhiran sekarang, huruf I. Kan saya nggak tahu nih depannya apa ya. Pokoknya taunya akhirnya I. Maka karena saya tidak tahu depannya apa pakai persen, akhirnya I. Oke, taruh seperti ini. Jadi nanti dapat yang muncul namanya Rudi ternyata yang akhirannya huruf I. Nah, sekarang yang berikutnya, kalau misalnya saya mau menampilkan yang mengandung huruf. Misalnya saya mau cari yang mengandung huruf E. Ya, maka karena dia mengandung huruf, saya nggak tahu depannya itu huruf apa. Akhirnya huruf apa? Saya tidak tahu. Maka saya pakai persen, persen. Karena tidak tahu depannya apa, belakangnya apa. Gunakan ini, persen. Ya, jadi persen itu digunakan untuk untuk kita tidak tahu datanya apa. Pakai seperti itu. Ya. Nah, berikutnya misalnya saya mau menampilkan sekarang data mahasiswa untuk NPM 1821110001. Oke, kemudian 02 dan 03. Nah, bisa nggak saya nampilin seperti itu? 02 sama 03. Oke. Karena mau pakai NPM, berarti kita NPM like. Ya, like. Kalian bisa gunain seperti ini. Misalnya ya, 182111 yang sama ya, yang sama 000, sisanya persen. Ya, kalau ini misalnya dilengkap, minta sampai dia 04, oke, sama 05, kalau misalnya dibuat lengkap. Nih, jadi muncul semua, karena kenapa? Karena kita nggak tahu belakangnya apa. Tapi kalau misalnya mau buat di sini 18 aja sampai belakangnya boleh. Sama aja.
Karena kenapa? Karena saya tahu awalannya 18, sisanya tidak tahu. Oke, seperti ini ya. Jadi kalau yang data tidak diketahui, maka digantikan dengan simbol persen. Nah, sekarang kalau misalnya diganti, saya maunya 18 sampai 01 sampai 03 aja. Berarti yang saya ketahui yang ini ya, depannya. Maka dibuat lengkap 21, 11, 00. Yang berbeda adalah huruf angka berapa? Angka 1, 2, dan 3. Ya, seperti ini gunakan. Masih menggunakan simbol like. Oke. Jadi nanti kalau kita menggunakan kurung siku, maka dia akan mencocokkan ini ditambah dengan ini. Kemudian yang komanya ini dengan ini. Kemudian yang ini dengan yang ini. Itu contohnya. Oke. Nah, jadi penggunaan like itu adalah menampilkan data berdasarkan kondisi tertentu, tapi tidak berdasarkan data yang mau dicari aja, tidak full. Beda dengan sama dengan ya. Jadi misal kalau misalnya sekalian, ini saya kasih contoh, menampilkan data mahasiswa untuk nama yang bernama Lilia. Jadi saya mau pakai nama Lilia, saya cukup tulis NPM nama mahasiswa sama dengan kan? Sama dengan Lilia. Oke, seperti ini. Nah, tapi ternyata kalau misalnya kalian nggak mau nulis lengkap, kalian boleh pakai like. Ya, jadi where nama mahasiswa, seperti ini, kalian like, kalian boleh ketik Lili aja. Misalnya, atau LI %. Jadi saya taunya mungkin depannya Li gitu. Oh, ternyata namanya Lilia. Ya, jadi like itu boleh untuk data yang tidak lengkap, tapi kalau kalian tahu nama pastinya boleh pakai Lilia. Contoh kayak, kan kalau nama mahasiswa biasanya ada nama lengkap ya. Nah, saya tuh nggak tahu nama dia tuh Lilia siapa. Ini karena dia satu kata, cuma nama depan aja. Tapi kalau dia ada nama belakang kan susah untuk dia. Kalau sama dengan ini gunanya untuk sama persis ya. Jadi data yang dicari harus sama persis Lilia. Tapi kalau like, dia tidak harus sama persis. Gitu. Kita bisa minta bantuan persen. Oke, sekarang kita ke klausa 0. Oke, tolong diingat bahwa 0 itu artinya datanya kosong. Ya, jadi misalnya saya mau menampilkan data mahasiswa yang kosong. Sebenarnya data mahasiswanya nggak ada ya. Maka gunakan ini, select bintang. Oke, where nama mahasiswa is 0. Jadi untuk 0 dia tidak bisa pakai sama dengan, tapi saya gunakan is. Saya kasih note ya. Note untuk klausa 0 gunakan is ya. Nah, di sini dia tidak muncul karena memang dia tidak ada datanya, semuanya ada isi. Nah, sekarang kita coba yang datanya tidak yang menampilkan data mahasiswa. Ya, yang tidak kosong berarti kan artinya ada isi. Panggil aja is not, gunakan not ya, is not 0. Maka datanya diisi. Oke, nah sekarang kita yang ketiga itu adalah klausa distinct. Distinct itu digunakan untuk menampilkan data yang sama hanya satu kali aja. Oke, kita coba lihat ya. Di sini kan ada jenis kelamin ya, PLP. Nah, supaya datanya kita tahu jenis kelaminnya ada berapa aja sih, kita gunakan distinct. Jadi dia pakai select distinct dalam kurung jenis kelamin. Where bukan where from TB mahasiswa. Oke, execute, maka saya tahu jenis kelamin yang ada di tabel mahasiswa cuma ada L dan
P. Nah, sedikit catatan bahwa klausa distinct ini hanya bisa digunakan untuk satu kolom saja. Jadi kalian nggak bisa pakai yang 2 kolom ya, misalnya distinct jenis kelamin, koma, nama, nggak bisa, cuma bisa 1. Ya, ini contoh. Oke, saya tambahkan contoh lagi, sebentar saya tulis ini menampilkan data jenis kelamin mahasiswa ini ya. Oke, nah kita coba ke tabel buku. Oke, kita coba sebentar. Nah, kalau kita lihat di tabel buku itu ada penerbit. Penerbitnya ada yang sama, LX Media ya. Kita coba. Jadi ini menampilkan data penerbit buku. Oke, jadi saya pakai select distinct dalam kurung penerbit. Oke, nanti muncul penerbitnya LX Media tadi. Kalau kita lihat kan ada 2 ya. Nah, itu yang sama ditampilkan cuma 1 kali. Jadi saya tahu, oh ternyata penerbit yang ada di tabel buku itu ada LX Media, Informatika, Pustaka, dan Sinar Baru. Itu contohnya. Seperti ini ya. Atau misalnya mau menampilkan tahun terbit buku. Tahun terbit buku. Maka ketik di sini tahun. Oke, oh saya tahu berarti tahunnya 2008, 2010, 2013, dan 2016. Oke, sekian dulu materi hari ini. Untuk password absennya adalah like ya, huruf kecil semua. Saya tulis di sini aja, passwordnya adalah like huruf kecil semua. Oke, sekian dulu materi hari ini. Terima kasih.